Iya, mana tahu. Jadi Rabi cuma bilang jangan pernah masuk ke sana. Kalaupun kamu masuk, jangan pernah mengikuti apa yang mereka lakukan. Ke sana maksudnya ke Kristen? Masuk ke gereja. Oke. Oh, gereja ya. Jadi kalaupun kamu ternyata harus masuk, kamu diam aja. Jadi di situ pun saya ngikutin. Ibaratnya mereka misalnya ada puji-pujian seperti itu, ya saya cuma diam. Ada khotbah, saya juga cuma diam. Mereka semua berdoa, saya juga cuma diam. Oh, Ibu pernah selama belajar Judaisme itu pernah ke gereja lagi gitu? Sempet kok, karena waktu PNTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali sekarang saya sedang dengan Ibu Esther nih Bu ya. Assalamualaikum. Siap. Bu Esther. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mumpung lagi di Jogja, banyak narasumber. Jadi alhamdulillah kita bisa ketemu di salah satu hotel di Yogyakarta. Mau ngobrol sebentar ya Bu ya. Siap kok. Bu Esther ini kan dulu kan bersyahadat tahun lalu ya kalau nggak salah ya? Iya, sebenarnya pengesahan sih kok lebih tepatnya. Oh, pengesahan. Karena sebelumnya di tahun 2019 itu sudah sempat kita bersyahadat. Di mana? Tapi pada waktu itu ada ceritanya tuh kok. Jadi waktu itu kan anak sakit. Cuma sakitnya itu sepertinya non medis kok. Ya percaya nggak percaya ya kok ya. Yang pada akhirnya kita dibawa ke salah satu ulama gitu di daerah Pemalang. Terus di situ pada akhirnya saya memutuskan untuk bersyahadat. Sebenarnya sih untuk bersyahadat sendiri sebenarnya sudah lama kok. Sejak info yang Rabi bilang mau ke Bali. Nah di situ saya sempat bertanya, saya belajarnya gimana Rabi? Rabi sempat bilang kalau saya nggak salah dengar ya kok. Rabi sempat sampaikan sebenarnya kalau belajar agama Islam itu hampir sama seperti Rabi gitu. Nah jadi tadi saya belum memperkenalkan Bu Esther sedikit lebih detail nih. Bu Esther ini dulu pernah menjadi muridnya Rabi Tovia Singer ya Bu ya? Betul. Selama berapa tahun Bu? Kurang lebih dari 2010 ya kok ya. Sampai 2014, 2015 malah. Oh malah 2015. 2015. Berarti kira-kira 4-5 tahun ya Bu ya? Iya. Selama Rabi Tovia Singer waktu itu tinggal di Indonesia ya Bu ya? Betul, di Jakarta. Selama itu Ibu belajar dengan Rabi Tovia Singer itu, waktu itu Ibu sebelumnya apa? Kristen? Kristen. Katolik atau Protestan Bu? Saya gereja di GBI kok. GBI berarti Protestan. Betul. Ibu kenapa dari Protestan kok malah belajar Judaisme gitu sama Rabi? Jujur kok banyak hal yang tidak sesuai ya. Maksudnya dalam artian dari kecil saya diajarkan ke gereja gitu ya. Diajarkan bahwasanya kita harus bisa mengasihi, kasihlah sama manusia gitu kan seperti dirimu sendiri. Tapi pada kenyataannya saya tidak mendapatkan itu. Saya tidak pernah menemukan implementasi atau pelaksanaan bahwasanya kita tuh saling mengasihi loh. Bahkan dari keluarga inti saya sendiri saya tidak bisa mendapatkan itu. Oh, nah kalau yang kasih lamusumu? Kenapa? Kalau yang kasih lamusumu? Kan Ibu bilang tadi kasihilah sesamamu. Iya. Kan di Kristen di Bible juga ada ajaran katanya kasihilah musuhmu. Nah itu Ibu gimana? Bisa melaksanakan? Kalau itu saya juga tidak dapatkan. Jangankan kita mengasihi orang yang terdekat kita kok. Dalam artian keluarga inti kita. Gitu kan. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kalau dari keluarga intinya kita tidak bisa melakukan. Nah terus setelah Ibu Muslim bisa mengasihi keluarga? Justru setelah saya belajar Muslim, saya belajar Islam, saya tahu bagaimana kita harus bisa ikhlas. Baik terutama dalam kondisi yang tidak mengenakan ya kok. Karena satu hal yang saya pernah ingat gitu kan, bahwasanya itu ada ulama atau siapa gitu bilang ke saya, dibilang ketika kamu memeluk agama Islam jangan pernah kamu berpikir enak. Karena di sana itu kamu akan menemukan bahkan hal yang nggak enak yang nggak pernah kamu pikirkan kamu akan alami, kamu akan jalani. Tapi ketika kamu bisa belajar ikhlas, insya Allah kamu akan bisa menemukan sesuatu yang indah. Dibilang gitu. Jadi dari situ saya bisa belajar bahwasanya seperti ini. Jangan-jangan dulu Ibu waktu masih Kristen itu dulu nggak bisa mengasihi keluarga inti karena nggak ada zaman Roh Kudus kali. Duh, bahasa roh aja punya kok. Bahasa roh. Oh dulu ya gitu ya. Iya kan? Yang itu. Bahasa roh punya berapa bahasa roh Bu? Saya nggak ingat kok. Ya itulah. Iya. Tapi terus Ibu waktu itu dari GBI belajar Judaisme. Ya. Selama 45 tahun apa yang Ibu dapetin? Sebenarnya ketika saya belajar sama Rabi terutama ya kok saya bisa dapetin bahwasanya yang sebenarnya itu ajaran yang sebenarnya itu bagaimana gitu. Jadi dalam artian seperti ini. Selama ini kan yang kita tahu bahwasanya acuan kita itu dari perjanjian baru ya kok. Tapi ternyata
bukan itu. Justru Torah itu yang paling utama. Bahkan pedoman hidup kita pun dari Torah gitu kan. Ibaratnya hal yang paling simpel untuk kita lakukan, mungkin Esther tidak se-expert dengan Kodondi atau mungkin dengan yang lain gitu ya. Tapi satu hal yang pasti adalah ketika kita mau belajar benar, ya udah kamu belajar aja dulu dari Torah. Itu kamu bisa jalanin Torah, maka hidup kamu benar. Gitu. Jadi Rabi sebenarnya kalau menurut Esther, Rabi itu ngajarinya hal-hal yang paling sederhananya sih. Yang basic ya Bu ya. Yang basically gitu. Ya. Kayak gitu. Dari yang basic itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Dan itu ajaran itu kurang lebih mostly gitu sama dengan ajaran Islam. Ada zakat ya Bu ya. Betul. Ada wudhu ya Bu ya. Betul. Ada sholat. Ada sholat. Azan juga ada kan kok. Ada azan. Ada puasa ya Bu ya. Betul. Udah gitu secara fashion atau pakaian juga mirip. Tetap ditutup ketika kita mau beribadat, kita mau masukin ke ini sinagog ya. Kita harus ditutup juga kepalanya pakai tudung. Dari semua yang kesamaan antara Yudaisme dan Islam itu, giliran kita bandingkan dengan Kristen secara implementasinya jauh beda gitu Bu ya. Berbeda jauh, bahkan mungkin bisa dibilang bertolak belakang. Bertolak belakang. Padahal di dalam Perjanjian Baru juga banyak ayat-ayat yang dikutip dari Perjanjian Lama. Ya. Tapi kan kalau menurut pandangan Esther ya kok ya, apa ya? Maksudnya mereka mungkin mengambil dari Perjanjian Lama itu kan hanya untuk ibaratnya apa ya kok? Kayak mungkin membenarkan apa yang terjadi di Perjanjian Baru pada saat itu. Jadi ibaratnya untuk menutupi hal yang nggak pas, mereka pakai acuannya dari situ. Masalahnya kan gini Bu. Mungkin kalau yang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes banyak mungkin yang mengutip dari Perjanjian Lama yang kelihatannya sama. Betul. Tetapi setelah itu yang surat-surat Paulus sama surat-surat Rasul kan itu yang jauh berbeda gitu kan Bu ya. Betul banget kok. Yang di sini mungkin yang 4 gospel sama Kristen ditafsirkan Yesus Tuhan, tapi banyak bertolak belakangnya. Tapi kalau yang dari surat-surat Paulus itu memang teologinya Paulus memang menuhankan Yesus. Betul. Kayak gitu. Jadi di dalam PB sendiri itu ada kayak semacam pertentangan gitu ya Bu ya? Banyak kok ya. Terus kalau kita bandingkan lagi, satu PB dibandingkan dengan PL, pertentangannya jauh lebih banyak. Banyak banget. Bahkan mungkin malah bertolak belakang kok. Jadi Ibu dulu waktu belajar sama Rabbi Tovia Singer, Ibu belajar ini dong, korbanot. Korbanot kayak gimana? Korbanot maksudnya pengorbanan hewan untuk istilahnya kayak dosa yang tidak disengaja. Ya, penebusan. Betul. Kan macam-macam tuh Bu, jenis korbannya. Betul. Kalau kenapa dengan korban apa, dengan sejumlah apa. Betul. Terus kan pakai perak ya kok. Ada perak, nanti ada lembu atau sapi Bu ya. Betul. Nanti ada kambing domba. Betul. Bisa diganti dengan burung tekukur. Betul. Bisa diganti dengan berapa tepung terigu. Masalahnya yang begituan di PB kok jadi nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Karena kan sudah ibaratnya kalau Esther nih ya, kalau penjabaran Esther pribadi, semua itu sudah melalui penebusan dari semua itu diganti dengan konsep yang mirip tapi diganti korbannya gitu ya. Iya. Korbannya adalah Yesus gitu. Betul. Sebagai domba Allah gitu. Gitu. Jadi Ibu selama 4-5 tahun belajar dengan Rabbi Tovia Singer, Ibu mendapatkan basic daripada monoteisme ya Bu ya. Betul. Terus waktu itu Ibu tidak menjadi pelaku Judaisme atau hanya belajar aja gitu? Esther lebih banyak ke belajar, mungkin tidak semuanya ya kok ya. Esther hanya berusaha untuk menjalankan apa yang sudah diajarkan. Itu aja sih kok intinya. Jadi ibaratnya belajar untuk hidup benar dulu deh, gitu kok. Dalam keseharian. Tapi setelah belajar Judaisme itu GBI-nya ditinggalin? Justru ketika saya belajar dengan Rabi, ketika awal saya ketemu Rabi, di situ saya sudah memutuskan saya nggak mau ke gereja. Bahkan ibu saya, mama itu sempat bilang saya murtad. Kenapa kamu nggak mau ke gereja? Bahkan ketika saya dipaksa untuk pergi ke gereja, Rabi sempat kalau nggak salah ya, kalau Esther nggak salah ingat, tapi mohon maaf tolong bantu ingetin ya kok. Iya, saya nggak tahu kan, saya nggak ikutan. Iya mana tahu. Jadi Rabi cuma bilang jangan pernah masuk ke sana. Kalaupun kamu masuk, jangan pernah mengikuti apa yang mereka lakukan. Ke sana maksudnya ke Kristen? Masuk ke gereja. Oke. Oh gereja ya. Jadi kalaupun kamu ternyata harus masuk, kamu diam aja. Jadi di situ pun saya ngikutin. Ibaratnya mereka misalnya ada puji-pujian seperti itu, ya saya cuma diam. Ada khotbah, saya juga cuma diam. Mereka semua berdoa, saya juga cuma diam. Oh ibu pernah selama belajar Judaisme itu pernah ke gereja lagi gitu? Sempet kok, karena waktu itu kan waktu itu saya masih belum divorce ya kok ya. Oh gitu. Kebetulan pada waktu kita sempat jadi aktivis di gereja. Oh, oke, jadi tuntutan ya, tuntutan jabatan ya Bu ya. Betul. Nah, setelah Rabbi Tovia Singer pulang,
pulang kampung ceritanya. Ibu jadi kayak nggak punya pegangan lagi itu bagaimana? Justru ketika pada waktu itu Rabi sempat cerita tersirat bahwasanya beliau akan ke Bali dulu nih kok. Oke. Dari Jakarta ke Bali. Cuma Esther waktu itu belum tahu kalau ternyata Rabi kembali ya. Oke. Nah, di situ saya sempat bertanya ke Rabi, kalau misalnya Rabi nggak ada, kita mau sabat di mana? Saya bilang gitu. Terus Rabi cuma bilang, masih bisa belajar. Tapi kalau misalnya kamu ingin lebih memperdalam lagi, belajarlah agama Islam itu tidak jauh ajarannya dengan kita. Jadi kalau mau belajar nggak apa-apa, silahkan. Gitu. Rabi bilang gitu. Bu Esther pernah nanya nggak ke Rabi, kenapa Rabi merekomendasikan belajar Islam? Sebenarnya Esther tidak langsung bertanya. Hanya saja pada waktu itu, kalau nggak salah ingat, Rabi sempat bilang bahwasanya apa yang diajarkan di Torah gitu ya, apapun yang dilakukan oleh Rabi, mostly itu kan sedikit banyak tidak menyimpang dari ajaran Islam. Kalau dalam artian ya tadi seperti tadi kita mau ibaratnya kita mau sholat ya, kita harus dengerin azan dulu, terus kita harus wudhu dulu, baru kita bisa sholat. Sholat pun 5 waktu sama. Jadi dalam Rabi pun juga kita kan diajarin sema ya kok ya. Nah itu sebelum kita sema kita harus bersihin dulu badan kita, berwudhu ya, terus kita baru azan, terus kita baru ngelakuin ibadat, tefilah kayak gitu. Seperti itu gitu sih. Ya. Tapi berarti Ibu bisa menangkap pesan dari Rabi dong, berarti kan bahwa Rabi merekomendasikan Ibu Esther untuk belajar Islam karena apa? Saya kan pernah nih Bu nih podcast sama Rabi nih Bu ya. Jadi ternyata Rabi bisa menjawab dengan tegas bahwa Islam dan Judaisme itu sama-sama monoteis. Malah dia bilang sama-sama la ilaha illallah katanya gitu. Iya. Sama-sama tauhid katanya. Ya. Masalah Nabi yang terakhir, Rabi memang tidak bisa menerima karena itu memang mereka mengakui itu sebagai Nabi, tapi bukan untuk bangsa Israel, untuk bangsa yang lain gitu istilahnya. Tapi pada istilahnya dia berani juga menjawab bahwa Tuhan yang disembah oleh Muslim dan Tuhan yang disembah oleh orang Judaism itu sama. Sama, betul. Berani ngomong begitu. Iya. Ya kan? Betul. Bahkan saya sampai nanya. Jadi Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu sebenarnya sama dengan Tuhannya Abraham, Yakub dan Ishak. Sama. Berani ngomong gitu. Iya. Jadi mungkin itulah makanya Rabi menyarankan Bu Esther untuk belajar Islam ya. Betul kok. Terus Ibu belajar Islam berapa lama? Kalau di total dari tahun 2019 akhir sampai dengan hari ini kok. Gitu. Ya, sebelum bersyahadat maksudnya. Sebelum bersyahadat, kalau dibilang belajar ya paling Esther cuma sharing dengan anak gadis, dengan anak yang perempuan. Karena pada waktu kita berdua barengan kok. Kita syahadatnya barengan, Esther dengan anak yang pertama. Anak ikut. Anak ikut. Alhamdulillah. Jadi ketika kita mau bersyahadat itu kita sama-sama memutuskan kok. Sampai jadi saya sering sharing dengan dia. Saya bilang gimana nih Kak kalau seperti ini? Oh iya mah nggak apa-apa. Ini kan ajaran dari Rabi seperti ini. Yuk kita belajar bareng-bareng. Seperti itu. Bahkan kan kebetulan eyangnya yang di sini beliau kan Muslim. Saya belajar sholat pun dari beliau kayak gitu. Jadi ada banyak hal gitu yang saya bisa belajar dari beliau gitu. Terus saya ketemu dengan MCY itu 22 Oktober tahun kemarin. Itu pada waktu anak saya yang laki-laki mau bersyahadat. Nyusul gitu ya. Masya Allah. 2019 sampai dengan 2023 saya berdoa, saya minta supaya saya dan anak-anak bisa barengan kok. Alhamdulillah di tanggal 22 Oktober itu pada akhirnya anak saya yang laki-laki bisa bersyahadat juga. Alhamdulillah. Tapi itu pun setelah perjuangan dia kok, dalam artian sebenarnya waktu dia dulu kan dia waktu SMA di Kediri kok. Sempat waktu di Kediri itu setelah dia tahu saya dengan kakaknya mualaf, dia sempat pengen ikutan. Hanya saja sama kakaknya cuma bilang gini, "Dek, kalau kamu belum yakin, jangan dulu," dia bilang itu. Kalau hati kamu sudah yakin, kamu baru. Karena memeluk Islam itu nggak mudah. Berat, dibilang kayak gitu. Terus udah gitu dia sebenarnya kekeh kok pengen, gitu. Cuma sama kakaknya masih belum boleh. Sampai pada akhirnya ketika dia lulus SMA, dia ikut kita di Jogja. Nah dini hari jam 3 di tanggal 22 itu dia tiba-tiba pagi-pagi chat saya. Karena kita beda kamar, dia cuma bilang, "Mah, pagi ini pokoknya hari ini adik mau syahadat." Masya Allah. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya langsung cari tahu kok. Saya cari, alhamdulillah saya ketemu MCY dari Instagram sudah ketemenan. Akhirnya saya coba tanya, chat-chatan. Nah diputuskanlah tanggal 22 jam 2 kurang lebih di Jogokarian.
Oh, Joko Karya. Iya. Oke. Nah, anak yang cowok juga bersyahadat, terus kita juga syahadat lagi. Oh, ibu berarti bahagia banget ya. Untuk legalitas. Hah? Ya, Bahagia banget dong berarti. banget Ibu kok. sudah menemukan kebenaran dalam Islam, anak perempuan ikut bareng, anak laki-laki nyusul ya. Iya. Komplit rasanya dong Bu ya. Alhamdulillah. Kok. Alhamdulillah. Tapi sebelum ibu mengulang syahadat yang di MCY itu, ibu udah pernah syahadat Sudah pernah. di mana? Di Pemalang kok. Jadi waktu Yang itu dengan orang yang belajar Iya. itu ya. Oke, Pemalang. kayak gitu. Oh, teman yang di Pemalang itu ibu mungkin nggak dapat sertifikat gitu. Enggak, karena beliau kan ibaratnya Tokoh agama. tokoh agama di Iya, daerah iya, situ. iya, Itu iya. aja sih kok. Oke. Waduh, Masya Allah. Tapi kalau anak ibu yang perempuan waktu itu ikut belajar sama Rabbi Taufik Singer juga? Ikut. Bareng sama yang, ibu? Bahkan yang laki-laki sempat ikut juga kok. Waduh. Sempat waktu itu. Oh gitu. Iya. Jadi ibu sempat belajar bahasa Ibrani juga sama Rabbi? Sempat. Widih. Cuma saya masih belum bisa kok. Ya, Tidak nggak bisa pokoknya, tapi kalau untuk baca sedikit-sedikit Tidak masih mendalami bisa. lah ya. Iya. Alhamdulillah. Berarti ibu ini berarti dari Protestan menuju Islam melalui Judaisme gitu ya. Betul. Saya baru nemuin yang begini. Tapi ada ibu kalau pernah dengar kata apa nama Valen, pernah dengar? Pernah. Nah, sama. Valen juga begitu, dari Kristen, Judaisme, Islam. Mungkin ini kan hanya ngobrolan ya. Kalau Kristen oke lah misalnya ditolak dengan alasan tertentu. Tapi pada waktu ke Judaism, monoteismenya ketemu, tauhidnya ketemu gitu Bu ya. Tapi mungkin ada yang kurang. Saya nggak tahu persis pemeluk Judaisme kurangnya di mana. Baru pada waktu di Islam merasa cocok gitu. Iya. Begitu Bu, bener? Betul kok. Jadi ya apa ya? Maksudnya dalam Islam sendiri ada banyak hal yang bisa saya pelajari, saya dapatkan gitu kok. Bahkan yang nggak pernah saya bayangkan itu yang terjadi. Itu. Waktu ibu masuk Islam sama putrinya, begitu bersyahadat, terus sampai anak yang laki-laki ikut bersyahadat, itu ibu berarti melakukan ibadahnya tuh gimana? Ada kesulitan apa gitu? Kalau kesulitan pasti ya kok, karena dalam artian saya yakin sampai dengan hari ini juga sholat saya masih belum benar ya kok. Oke. Tapi eyangnya waktu itu sempat bilang gini ke saya, ketika kamu belajar untuk istiqomah menjalankan ajaran agama Islam, nggak apa-apa. Misalnya kalaupun kamu ibaratnya kamu sholat pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Itu belajar, yang penting kamu punya hati seperti itu. Jadi dalam sampai dengan hari ini ya saya hanya bisa belajar gimana sih ya Allah, saya pengen menjalankan sesuatu itu sesuai gitu ya, bener gitu intinya kok. Tapi ya mungkin karena yang membimbing juga kan terbatas ya kok, gitu. Kayak ketemu eyangnya kan tidak setiap hari ketemu gitu. Sementara kita kan bertiga sama-sama nih, ibaratnya kalau boleh. Karena ada Liana. Loh, iya maksudnya kalau di dalam lingkup kita keluarga kecil di rumah gitu loh kok. Nah ibaratnya kita kan bertiga nih, ya paling kita belajarnya bareng-bareng aja gitu. Paling ya sekedar ngingetin sholat. Terus paling ya kalau misalnya waktunya puasa ya yuk puasa yuk, seperti itu aja sih kok. Oke, tapi maksud saya pikir tadi bacaan sholat mah ibu nggak ada masalah sebenarnya kan? Kalau bacaan sholat sudah ya. Nah, saya tertarik tadi ibu bilang bahwa sholat kita belum benar. Gitu. Kan kita hanya bisa insya Allah Bu. Betul. Ya kan? Apa yang sudah kita lakukan dalam sholat, insya Allah diterima. Betul. Kan gitu Bu? Betul. Tetapi kan kita juga tidak pernah tahu apakah sholat kita itu sempurna atau tidak. Betul. Ya kan? Sesuai dengan tuntunan. Mau nggak Bu saya kasih tahu? Istilahnya kalau ini kan kayu nih Bu ya. Iya. Kayu kan tidak ada yang sempurna, mulus semua. Betul kok. Pasti ada yang bolong-bolong kan? Kan didempul, pakai dempul. Iya. Mau nggak kalau ibu mau merasa tenang bahwa sholat ibu, walaupun ibu merasa ada yang tidak sempurna, itu bisa didempul-dempul Bu kalau tidak sempurna. Jadi seperti kayu gitu. Caranya gimana Bu? Gimana kok? Tambahin sholatnya. Pakai sholat sunnah? Itu, sholat rawatib. Oh, sholat rawatibnya. Sholat rawatib. Qobliyah, ba'diyah. Itu satu hari Bu, sholat rawatib ini Masya Allah, ini bisa dianggap ya Bu ya, menyempurnakan sholat fardu kita. Ya, walaupun nilainya nilai sesungguhnya kita nggak tahu berapa, hanya Allah yang tahu. Betul. Tetapi itulah penyempurna sholat kita yang fardu itu Bu. Yep. Dan itu sangat nikmat itu sebenarnya kalau dilakukan. Insya Allah Bu ya.
Siap Bukan kok. saya ngajarin ini maksudnya. Loh, coba justru saya harus belajar sharing. banyak. Siap kok. Saya pernah dengar dari Ustadz begitu, sholat qobliyah, ba'diyah itulah yang menyempurnakan sholat fardu kita. Kita nggak pernah tahu kan, Betul. apalagi kalau ibu mungkin sholat sendiri, Iya. mungkin ada yang ketinggalan satu rakaatnya, mungkin ada yang kelebihan, kita nggak pernah tahu loh Bu ya. Iya. Kadang-kadang sholat kita otak kemana-mana kan. Betul. Nah itulah yang menyempurnakan sholat kita. Insya Allah gitu. Siap kok. Insya Allah nanti dilakukan. Berarti ibu sudah menjalankan Islam ini kemarin pada waktu istilahnya pertama kali puasa, ibu gimana ngerasainnya? Kalau puasa sendiri kan kita sebenarnya sudah sering kok. Di Judaisme? Judaisme sering, terus di Protestan juga sering. Oh di Protestan dulu ibu puasanya tapi kan nggak full 1 bulan. Enggak full. Tapi kalau di Judaisme kan kita juga ada puasa ya. Dan Hampir puasanya full. pun dari jam 6 ke jam 6 lagi ya. Ya lebih. hampir full ya. Betul. Mirip dengan Islam ya. Iya. Gitu. Jadi pada waktu ketemu Ramadan biasa. Ya sebenarnya sih untuk jalanin puasanya kalau dibilang berat ya kok. Cuma dalam artian nggak seberat mungkin kalau kayak mungkin anak yang cowok ya. Tidak seberat dia karena Ya. kita sudah pernah menjalanin. Cuma Ya. nikmatnya sendiri itu ada kok. Pas Ya, azan pasti gitu ya, ada. kita minum gitu kayaknya tuh enak banget. Nyes gitu ya. Oh, sama mas Bu. Oh gitu kok. Apalagi kalau manis ya Bu. Bener kok. Bener emang. Selama menjalani, ini yang saya rasakan Bu ya. Ini sharing ya Bu ya. Selama menjalani dari subuh sampai maghrib, yang kita bayangkan berat itu sebenarnya dengan kesibukan kita sebenarnya juga nggak terasa. Iya, Nggak betul. terasa sebenarnya. Betul kok. Tapi pada waktu menunggu maghribnya itu, Iya, detik-detiknya itu kok. nah itu Luar momen-momen biasa. luar biasa. Perjuangan, apalagi sampai pulang kerja kita harus masak lagi. Ya kan, terus udah gitu masih harus nunggu lagi, masaknya selesai nunggu kayaknya lama banget. Ibu nungguin masak, saya di jalan Bu, nyetir mobil, nyetir motor pas sebelum buka puasa. Bawa mobilnya bisa 1-2 jam, bawa motor juga begitu, belum kena macetnya. Di luar kota Bu, saya waktu itu sering mengalami gitu ya. Pas sebelum buka puasa, bawa motor macet, waduh. Rasanya gimana gitu. Begitu ngelihat berapa menit sebelum puasa, mampir. Cari yang dingin-dingin. Yes. Rasanya. Iya, luar biasa ya. Belum lagi ngerasain tarawehnya Bu ya. Iya, betul kok, luar biasa. Dan yang paling kadang yang bikin sedih itu ketika mungkin 3 hari atau 5 hari Ramadannya habis. Itu rasanya kayak ada sesuatu yang hilang kok. Hilang. Kalau bisa jangan dulu pergi deh. Iya. Betul. Ya paling Ibu kompensasinya bisa ke puasa Syawal Ya, gitu. Kompensasi kompensasinya. perlepasan gitu. Iya, cuma momennya itu Perpisahan, kok, beda momennya beda banget. Alhamdulillah berarti Ibu ini sudah merasakan ya nikmatnya Islam Ibu ya. Nikmatnya menjadi seorang muslim. Dan saya boleh kasih tahu Ibu, saya pernah baca bahwa menjadi seorang muslim Bu, itu bukan karena kuatnya Ibu, bukan karena pinternya Ibu, tapi itu adalah penghargaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah Ibu. Kita Iya. dipilih sama Allah Subhanahu wa taala Betul. menjadi muslim. Iya. Nah, alhamdulillah banget Ibu ya berarti. Banget kok. Berarti kan kita orang paling beruntung di Betul. seluruh dunia kan? Tapi ada satu beban Keren. saya kok. Ya? Masih ada beban saya sekarang. Iya, sih. Apa tuh Bu? Saya hanya ingin orang tua saya, Hmm. kakak adik saya juga sama. Jadi sampai dengan detik ini, ya insya Allah saya masih mendoakan beliau. Kayak gitu. Walaupun mungkin dari beliau sendiri nggak rela gitu ya. Mm-mm. Kalau saya harus memilih keyakinan lain gitu. Mm-mm. Tapi dalam hal ini saya juga, beliau mungkin berjuang. Mm-mm. Gitu ya. Saya juga berjuang. Mm-mm. Tapi saya yakin bahwasanya ya apapun yang kita doakan sepanjang kita benar-benar ikhlas gitu ya kok. Mm-mm. Ya semoga sih ya insya Allah ibu, kakak sama adik juga bisa dapat hidayah. Insya Allah Bu, seperti tadi saya bilang, hidayah itu cuman milik Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi kita hanya boleh meminta, nggak boleh maksa. Iya, betul banget kok. Betul. Gitu Bu ya. Iya, Nabi aja nggak bisa betul. pamannya apa? Mengislamkan pamannya. Betul. Nabi. Nah kita ini siapa Iya. sih Bu ya? Kita bukan Iya. siapa-siapa. Betul, Jadi kita hanya bisa meminta, memohon dalam doa. Kalau dikabulkan, alhamdulillah. Iya. Nggak dikabulkan, alhamdulillah juga. Betul. Cuma saya masih ingat Eyang itu pernah cerita gini kok. Ya. Kalau kamu sedih, kamu nangis boleh, tapi jangan sampai nangisnya kelamaan. Ya. Ketika kamu nangis, ya udah kamu ambil aja air wudhu. Nah, kamu berdoa aja. Kamu nangis aja sama Allah, nanti pasti Iya. dapat jawabannya. Betul.
Dan alhamdulillah anak saya yang cowok, buktinya di situ. Alhamdulillah. Jadi dari situlah membuat saya jadi semangat untuk oh iya saya juga pengen memperjuangkan supaya ibu sama kakak adik saya juga. Berarti sekarang anak ibu kalau sholat di rumah jadi imam dong? Dia masih malu jujur kok. Oh, masih malu. Masih karena mungkin masih baru ya kok. Gitu. Terkadang bisa kita saya nanya gitu ya, Dek, baca ini gimana, Dek, gitu kan. Terus dia malu mah. Ya udah nggak apa-apa gitu. Panggil guru ngaji privat, Bu. Panggil guru ngaji privat. Tidak seberapa biayanya, tapi sangat bermanfaat. Ya, namanya mualaf gitu ya, atau orang yang baru masuk Islam. Kan biasanya kita sudah punya komunitas sendiri. Betul. Pada waktu kita berkumpul di komunitas baru, terus kita belum bisa apa-apa, misalnya belum bisa hafal surat atau baca Quran, pasti ada timbul rendah diri. Betul. Kita ngejarnya di rumah, Bu, private, ajak panggil guru privat, ngejar ketertinggalan kita tuh di situ. Iya, betul banget kok, benar iya. sih. Nanti kalau sudah bisa, ini baru mengimbangi komunitas yang baru. Betul. Mudah-mudahan itu cepat, Bu, kalau itu mah. Amin. Harusnya. Dan insya Allah pasti dipermudah, Bu. Kalau privat ya, dan dengan niat yang benar, betul. insya Allah dipermudah. Amin. Banyak orang yang memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Iya. Benar. Belum dicobain udah takut duluan. Betul. Gitu. Ya kan, Bu ya. Benar kok. Insya Allah. Alhamdulillah senang sekali saya bisa ngobrol sama Bu Esther nih. Esther juga. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi, Bu ya, di Jakarta. Amin. Ya, Bu ya. Amin kok. Sering ke Jakarta, Bu? Belum juga sih kok. Insya Allah baru minggu depan ini. Kabar-kabarin, Bu ya. Insya Allah Jakarta, kok. ya. Kalau saya lagi di Jakarta kita harus konten lagi, Bu. Masih banyak sebenarnya nih Bu Esther mau cerita, saya tahu nih sebenarnya nih. Gak tahu pasti benar kan? Sih. Maksudnya ya karena gimana ya kok perjalanan dari kenal dengan Rabi kemudian sampai dengan saat ini gitu ya, itu benar-benar luar biasa. Ya. Sampai dengan pada akhirnya kita memutuskan untuk bersyahadat, itu jalan yang kita menuju ke syahadat itu tuh nggak mudah kok. Ya. 2 tahun anak saya harus sakit kok. Sakit Tapi medis itu benar-benar tidak bisa menemukan. Bahkan dia harus minum obat antibiotik yang paling tinggi 1000 mg. Maksud Ibu sakit sebelum bersyahadat? Iya, sebelum bersyahadat. Dan sakitnya bukan sakit medis gitu? Bukan. Karena dokter spesialis manapun nggak bisa mendiagnosa anak saya sakit apa, Dok. Bahkan sampai dengan detik ini. Oh. Sampai sekarang masih sakit? Kalau dia dokter itu cuma bilang dia punya gangguan pencernaan. Ada juga yang bilang lambungnya super sensitif. Gitu. Tapi saya ketika saya nanya, ini maksudnya kaitannya kemana? Nggak ada yang bisa menentukan ini sakitnya tuh apa. Mohon maaf, Bu, Ibu sudah pernah coba dengan ruqyah? Ruqyah sudah, justru itu kok. Jadi sebelum kita bersyahadat itu, kita kan medis nih kok. Nah, terus pada akhirnya ketemulah dengan tokoh ulama yang tadi. Ya. Nah, begitu beliau doakan, itu semuanya keluar. Oh. Keluar semua kok. Bahkan si beliaunya ini sampai dia harus muntah-muntah berapa kali. Kepayahan. Bukan karena kepayahan, karena ada sesuatu yang beliau ambil. Ya berat gitu lah buat beliau. Nanti aja kita cerita lagi. Masya. Biar kok Ini pasti menarik ini. Biar kok nantinya penasaran. Penasaran. Bu Esther, terima kasih banyak. Ini karena masing-masing kita punya tugas nih di sini nih. Bu Esther juga mau keluar kota ya, Bu ya. Iya. Mudah-mudahan selamat di jalan, Bu. Amin, sukses di pekerjaannya, Bu ya. Amin. Nah, insya Allah nanti kita bertemu kembali untuk sharing-sharing lagi, bagi-bagi juga cerita, bagi-bagi kisah pengalaman nikmatnya berislam, Ibu ya. Siap, insya Allah. Terima kasih banyak perhatiannya ya dari para pemirsa. Mudah-mudahan pembicaraan ringan kita ini bisa menebalkan iman ya, iman kita ya, Bu ya. Buat saya, buat Bu Esther dan juga buat para pemirsa, insya Allah. Baik, kalau begitu kami izin pamit undur diri. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di konten-konten kita selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. PNTV.